La Coppa di Marco. Eccolo lì. Así la veis desde atrás. Jorge Martin belum kehilangan gayanya, kembalinya ke MotoGP lebih baik dari yang diharapkan. Marc Marquez, hari yang sangat bagus, Qatar, bertentangan dengan gaya balap saya. Jorge Martin belum kehilangan gayanya, kembalinya ke MotoGP lebih baik dari yang diharapkan. Juara bertahan MotoGP, Jorge Martin, berbicara tentang kembalinya dia ke sesi latihan Qatar. Juara bertahan MotoGP, Jorge Martin, mengatakan kembalinya dia ke MotoGP, setelah cedera di Grand Prix Qatar, lebih baik dari yang diharapkan, dan menunjukkan dia tidak kehilangan gaya saat mengendarai Aprilia miliknya. Pemenang gelar MotoGP 2024 itu, telah absen sejak mengalami kecelakaan, setelah 13 putaran pada hari pertama pengujian pramusim di Malaysia, dengan insiden latihan, sebelum Grand Prix Thailand yang membuatnya semakin terpuruk. Jorge Martin akhirnya melakoni debut balapan Aprilia akhir pekan ini di GP Qatar, dengan pembalap Spanyol itu, menyelesaikan total 34 putaran, dan mengakhiri hari hanya terpaut 1,568 detik, dari kecepatan terbaiknya di posisi ke-20. Mengomentari kondisi fisiknya, Martin mengakui, bahwa hari Jumat di Qatar, terasa seperti hari pertama uji coba pramusim, dan berjuang pada sisi kanan tubuhnya, karena ia harus mengatasi cedera pada pergelangan tangan kirinya. Namun secara keseluruhan, ia merasa berjalan lebih baik dari yang diantisipasinya. Saya minum banyak obat penghilang rasa sakit, jadi sekarang sudah tidak separah itu, ungkapnya kepada situs resmi MotoGP. Saya merasakannya, sakit, bahkan lebih di tulang rusuk dibandingkan di tangan. Tapi masalahnya, saya melakukan semuanya dengan bagian tubuh yang tepat, jadi saya kesulitan, saya banyak memompa lengan. Saya perlu meluangkan waktu untuk kembali ke kecepatan itu, dan kembali ke sisi fisik itu, karena sekarang ini seperti hari pertama Malaysia, uji coba, bagi saya, jadi, saya perlu meluangkan waktu, dan bersikap tenang. Saya pikir itu lebih baik dari yang diharapkan. Saya pikir di lap pertama, saya sudah menyentuh tanah, dengan siku ke bawah dan gaya saya tidak kehilangan gaya, jadi, saya senang dengan itu. Martin mengakui, ia tidak dapat menyelesaikan lebih dari 2 putaran pada FP1, tetapi pada sesi kedua, ia mampu memacu tubuhnya lebih jauh, dan bahkan memberikan masukan kepada Aprilia tentang RSGP. Saya baik-baik saja, yang pasti, hari ini hanya hari untuk mencoba feel saya di motor MotoGP, imbuhnya. Saya rasa itu sukses, karena saya bisa mengendarai motor secara normal dan menempuh banyak putaran. Yang pasti, kondisi fisik menjadi masalah. Saya berjuang, terutama di pagi hari, untuk menyelesaikan 2 putaran berturut-turut. Tetapi pada malam hari saya mampu menyelesaikan 4-5 putaran, secara berurutan, jadi, saya pikir langkahnya sangat besar dan kami berada di arah yang benar. Saya mulai memiliki beberapa perasaan tentang motor baru, saya mulai memberikan masukan kepada tim, yang merupakan hal utama, kami melakukan pekerjaan yang hebat, jadi kami melakukannya selangkah demi selangkah. Marc Marquez, hari yang sangat bagus, Qatar, bertentangan dengan gaya balap saya. Marc Marquez, diharapkan, berada lebih jauh dari Pecco dan Alex, pada hari pertama MotoGP Qatar. Marc Marquez menegaskan, bahwa dia, sangat bahagia, setelah finish ketiga selama latihan Jumat di Qatar, di sirkuit Lusail yang secara tradisional, menjadi salah satu sirkuit terlemahnya di kalender MotoGP. Marquez, yang kecelakaan fatalnya di Austin, membuat inisiatif kejuaraan dunia beralih ke adiknya Alex, mengakhiri hari pembukaan, hanya 0,167 detik, di belakang pembuat kecepatan yang mengejutkan, Franco Morbidelli. Rekan setim Marquez di Ducati Lenovo, dan pemenang kota, Francesco Bagnaia, membagi keduanya, sementara Alex melengkapi 5 besar yang semuanya Ducati.
Hari yang sangat bagus untuk Qatar, kata Marc Marquez kepada MotoGP.com, saya sangat senang, terutama karena saya berharap bisa lebih jauh dari Pecco dan Alex, karena biasanya, mereka sangat cepat di sini, dan ini adalah salah satu sirkuit yang membuat saya kesulitan. Tetapi saya memulai dengan cara yang baik, bahkan dengan ban bekas, saya merasa lebih baik daripada dengan ban baru. Saya berkendara sendiri, saya hanya mencoba gaya berkendara yang berbeda, di sirkuit yang tidak sesuai dengan gaya berkendara saya, jadi saya perlu sedikit beradaptasi. Marquez, yang kemenangan Qatar pertamanya terjadi pada tahun 2014, menjelaskan bahwa tata letak Lusail yang mengalir, berbenturan dengan gaya berkendara agresifnya, yang mengandalkan pengereman terlambat dan masuk tikungan. Biasanya saya adalah pembalap yang menyerang saat mengerem, dan menyerang saat memasuki tikungan, dan sirkuit ini banyak tikungan panjang, jadi Anda tidak bisa terlalu menyerang saat memasuki tikungan, ungkapnya. Meski kemenangan beruntun Marquez di tim pabrikan Ducati terhenti di kota, ia akan berjuang untuk meraih 4 posisi pole sempurna, secara beruntun pada Sabtu sore. Kualifikasi akan sangat penting, katanya, karena jika saya memulai di depan, kami perlu memahami, bagaimana pembalap lain meningkatkan performanya, tetapi saat ini kecepatan balapan sedang bagus. Tetapi memang benar, bahwa dari hari ke hari, lintasan di sini banyak berubah, jadi kami harus terus melaju. Setelah satu sesi siang hari, dan satu sesi malam hari pada hari Jumat, latihan terakhir dan kualifikasi, akan dilakukan di bawah sinar matahari pada hari Sabtu, sebelum lomba sprint di bawah lampu sorot. Alex unggul tipis 1 poin atas Marc saat memasuki sprint, sedangkan Bagnaia tertinggal 11 poin di belakangnya. Johann Zarco berhasil membawa Honda ke Q2 setelah lap terakhir yang mendebarkan. Johann Zarco mencatatkan putaran terakhir yang menakjubkan untuk mengamankan posisi Honda di Q2 di Qatar. Johann Zarco menghasilkan putaran akhir yang mendebarkan di bawah lampu sorot hari Jumat di Qatar untuk merebut satu-satunya tempat yang dijamin Honda dalam perebutan posisi terdepan kualifikasi 2 hari Sabtu. Pembalap Prancis itu tampak siap bergabung dengan pembalap HRC Luca Marini dan Joan Mir dalam ketidakpastian Q1 hingga ia mengalahkan Alex Rins dari Yamaha dengan selisih hanya 0,030 detik dalam serangan dramatis di menit-menit terakhir. Saya sangat senang, putaran terakhir itu luar biasa dan mendebarkan, kata Zarco. Setelah masalah teknis sebelumnya membatasi jalannya FP1, Zarco bangkit kembali secara mengesankan, dalam kondisi malam yang lebih dingin di Lusail, memaksimalkan cengkeraman dari ban yang lebih lunak. Saya bisa merasakan, bahwa ban belakang yang lembut memiliki kelebihan dalam satu putaran, jelasnya. Saya membuat kesalahan pada percobaan pertama, tetapi berhasil pada percobaan kedua. Kami telah meningkatkan pengendalian motor, dan lintasan ini memberi kami banyak cengkeraman, tambahnya. Rasanya kami memiliki lebih banyak potensi daripada tahun lalu, kami telah membuat langkah maju yang besar hari ini. Sementara itu, sesama pembalap Honda, Marini, ke-12, dan Mir, ke-13, kini menghadapi tantangan untuk memperebutkan pasangan terakhir tempat Q2 di kualifikasi 1. Ledakan telat Zarco juga membuat Aprilia menjadi satu-satunya pabrikan yang tidak memiliki setidaknya satu pembalap di 10 besar. Dengan pendatang baru Trackhouse, Ai Ogura menjadi pemimpin RSGP di posisi ke-15.